Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi untuk perekonomian Indonesia. Dosen pengampu Pak Mulyono, nama saya Doni Prakoso dengan nomor induk mahasiswa 289225566. Saya dari manajemen B Malam Cikarang dari Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, langsung saja ke pokok materinya, langsung saya mulai. Eh, Tema materi pada kesempatan kali ini adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang mengacu pada kontrol bank sentral terhadap jumlah uang beredar dan peredaran uang, dengan tujuan mencapai keseimbangan domestik, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pembangunan yang merata, dan keseimbangan eksternal, dan mencapai tujuan ekonomi makro, yaitu menjaga kestabilan ekonomi yang diukur dengan kesempatan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dua pengertian kebijakan moneter, yaitu pengertian pertama, semua tindakan pemerintah, bank sentral, dan otoritas publik yang lain yang mempengaruhi kuantitas kredit bank. Untuk pengertian kedua, yaitu keputusan bank sentral mengenai penawaran uang agar ekonomi dapat tumbuh lebih cepat, di antara lain dengan memberikan kredit lebih banyak pada sistem perbankan melalui operasi pasar terbuka dan dengan menurunkan persyaratan cadangan dari sistem perbankan. Pengertian menurut para ahli. Menurut M. Natsir, kebijakan moneter merupakan segala tindakan atau upaya bank sentral buat mensugesti perkembangan variabel moneter. Uang tersebar, nilai tukar, suku bunga, dan suku bunga kredit. Bunga mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu menurut Muana Nanga, pengertian kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan sang otoritas moneter menggunakan mengendalikan jumlah uang tersebar dan taraf suku bunga buat mengsugesti taraf permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Menurut Sadono Sukirno, kebijakan moneter merupakan langkah-langkah bank sentral untuk mensugesti jumlah penawaran uang dan suku bunga pada perekonomian menggunakan tujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan sang bank-bank perdagangan. Tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter bertujuan untuk menstabilkan perekonomian yang diukur dengan kesempatan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Jika stabilitas ekonomi terganggu, kebijakan moneter dapat digunakan untuk memulihkannya, serta membantu pemerintah dalam menjalankan program yang belum atau tidak terrealisasikan, dengan cara memberi sumber penerimaan normal dan mengedarkan uang yang tersedia sebagai alat tukar di dalam perekonomian negara. Indonesia bisa menaikkan impor dan mengurangi ekspor. Instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, penyesuaian tingkat suku bunga. Bank sentral dapat mempengaruhi suku bunga dengan mengubah tingkat diskonto. Tingkat diskonto atau tarif dasar adalah suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral kepada bank untuk pinjaman jangka pendek. Yang kedua, penyesuaian giro wajib minimum atau GMW. Bank sentral dapat mempengaruhi suku bunga dengan mengubah tingkat diskonto. Tingkat diskonto adalah suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral kepada bank untuk peminjaman jangka pendek. Operasi yang ketiga adalah operasi pasar terbuka. Bank sentral dapat membeli atau menjual surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mempengaruhi jumlah yang beredar. Misalnya, bank sentral dapat membeli obligasi pemerintah. Akibatnya, bank akan memperoleh lebih banyak uang untuk meningkatkan pinjaman dan uang beredar dalam pasar. Lalu, materi selanjutnya adalah jenis kebijakan moneter. Ada dua ya. Yang pertama adalah kebijakan ekspansif. Itu kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pasokan uang dalam perekonomian dengan menurunkan suku bunga.
membeli sekuritas pemerintah oleh bank-bank sentral dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Bersamaan dengan itu, kebijakan ekspansif juga akan menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis dan kegiatan belanja konsumen. Tujuan keseluruhan dari kebijakan moneter adalah ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun resikonya kebijakan ini tidak menyebabkan inflasi yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, kebijakan ekspansif. Tujuan dari kebijakan moneter kontraktif, mohon maaf, kebijakan kontraktif tadi ya. Jadi yang ekspansif kan udah yang pertama. Jadi ini kebijakan kontraktif. Tujuan dari kebijakan moneter kontraktif adalah untuk mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Ini dapat dicapai dengan menaikkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan kontraksi digunakan ketika pemerintah ingin mengendalikan tingkat inflasi. Baik, dari materi tadi saya bisa menyimpulkan, jadi kebijakan moneter itu lebih efektif dalam memberikan dampak terhadap fluktuatif seluruh variabel makroekonomi dan menjadi perhatian dalam pertumbuhan ekonomi. Berfokus dalam meningkatkan atau mengurangi suplai uang demi menstimulasi keadaan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, juga mengacu pada kontrol bank sentral terhadap jumlah uang yang beredar di suatu negara dengan mencapai keseimbangan domestik dan keseimbangan eksternal. Baik, terima kasih. Mungkin materi itu saja yang bisa saya sampaikan. At- Segala Atas segala kesalahan dalam ucap atau ada data yang eh, penulisan yang tidak benar, saya meminta maaf. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Kiranya eh, materi ini dapat berguna bagi rekan-rekan semua. Terima kasih.